Fans Manchester United semakin geram bahkan turut membakar jersey Mason Greenwood. Kemarahan publik terhadap Mason Greenwood semakin menjadi-jadi. Kabarnya fans Manchester United merusak jersey Greenwood yang sudah mereka beli. Dilansir dari halaman The Sun, fans Manchester United berusaha merusak jersey Mason Greenwood dengan menghapus nomor dan nama punggungnya. Fans bahkan sampai membakar jersey Greenwood yang mereka miliki. Sebelumnya, pihak kepolisian Greater Manchester membebaskan Greenwood dengan jaminan. Jurgen Klopp siap lepas sang bomber Mohamed Salah. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp dikabarkan sedang mempersiapkan kepergian Mohamed Salah. Klopp menyebut kalau Liverpool terlalu besar untuk hanya mengandalkan satu orang saja. Hasilnya Klopp harus siap dengan segala kemungkinan yang ada. Sebelumnya kontrak Mohamed Salah akan berakhir di musim panas tahun depan. Dusan Vlahovic masuk dalam salah satu pemain termahal di transfer bulan Januari. Juventus merekrut Dusan Vlahovic dari Fiorentina dengan harga yang sangat tinggi. Pemain Serbia itu didatangkan dengan harga 70 juta euro atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Vlahovic resmi ke Juventus setelah menyelesaikan tes medis. Kabarnya Vlahovic akan mengenakan nomor punggung 7 peninggalan dari Cristiano Ronaldo. Pembelian Vlahovic ini tergabung dalam pembelian termahal di jendela transfer musim dingin. Transfer Vlahovic hanya kalah mahal dari Philippe Coutinho dan Virgil van Dijk. Kekasih Mason Greenwood buka suara dan memilih untuk diam sambil menunggu hasil penyelidikan polisi. Kekasih Mason Greenwood, Harriet Robson, akhirnya buka suara. Dilansir dari Daily Mail, Robson mengaku menjalani situasi yang sulit dan akan diam sambil menunggu hasil penyelidikan polisi. Robson juga menyampaikan terima kasih kepada semua orang yang telah memberikan dukungan. Greenwood sendiri sudah dibebaskan setelah 3 hari di penjara. Selain itu, Manchester United juga akan memberikan sanksi kepada Mason Greenwood. Kabarnya, klub akan menghilangkan merchandise dan memberikan kebebasan penggemar untuk menukar jersinya dengan jersey yang baru. Dusan Vlahovic resmi gabung dan siap catatkan rekor di Juventus. Dusan Vlahovic baru bergabung dengan Juventus di musim dingin ini. Bersama Fiorentina, Vlahovic sudah mencetak 17 gol dari 21 pertandingan. Diketahui Vlahovic punya misi merebut Capo Cannoniere di musim ini. Vlahovic memang berpeluang menjadi pemain Serie A pertama yang meraih top skor di 2 klub berbeda dalam satu musim. Elkan Bagot kembali jadi perbincangan setelah menjadi kapten dari Ipswich Town U23. Elkan Bagot ditunjuk sebagai kapten Ipswich Town U23 setelah menang 2-3 atas Colchester U23. Perkembangan Elkan di Ipswich Town U23 pun membuat publik Indonesia bangga. Sebelumnya, Elkan jadi idola baru sepak bola Indonesia setelah resmi menjadi warga negara Indonesia. Saat itu, Elkan Bagot juga tampil bersinar bersama timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Pep Guardiola menyebut pembelian Julian Alvarez sebagai pembelian yang menguntungkan. Menurut Guardiola, Alvarez punya usia dan harga yang menguntungkan. Manchester City berhasil mengamankan Alvarez dari River Plate pada bursa transfer bulan ini. Sebelumnya, Alvarez dibeli seharga 17 juta euro. Manchester United bagi makanan gratis untuk menghibur pendukungnya yang kecewa. Sebagai informasi, Manchester United tersingkir di babak keempat Piala FA setelah dikalahkan oleh Middlesbrough pada babak adu penalti. Kabarnya The Red Devils sudah mendapatkan tanda bahwa laga akan berjalan sulit. Pasalnya saat itu terdapat kerusakan jaringan akibat listrik yang gak stabil. Akhirnya Manchester United memberikan makanan kepada penonton yang pulang seusai pertandingan. Makanan gratis tersebut diharapkan bisa menghibur para supporter yang pulang dengan rasa kecewa. Kita masuk ke Prancis, ada Lionel Messi yang larang Barcelona untuk mendatangkan Xavi Simons. Lionel Messi memberitahu Xavi Hernandez untuk nggak merekrut Xavi Simons. Hal ini mengindikasikan kalau Messi masih peduli dengan masa depan Barcelona. Messi menyebut kalau Xavi Simons nggak cukup berkembang di PSG. Hal ini dikatakan Messi saat menghadiri ulang tahun salah satu rekan satu timnya di Barcelona. AC Milan berpeluang lepas Frank Kessie ke Tottenham Hotspur. Alasannya AC Milan gak mau memberikan tawaran kontrak baru kepada Frank Kessie.
Hal ini menjadikan Casey sebagai incaran sejumlah klub termasuk Tottenham Hotspur. Kabarnya Tottenham Hotspur menawarkan paket tukar guling yang menggiurkan kepada AC Milan. Kabarnya Tottenham Hotspur siap memberikan dua pemainnya yakni Tanguy Ndombele dan Giovanni Lo Celso untuk mendapatkan Frank Casey. Akan tetapi AC Milan memang terancam gagal dalam tukar guling tersebut. Pasalnya Casey menolak untuk pindah ke Tottenham Hotspur. Zinedine Zidane gak tertarik melatih PSG dan lebih pilih timnas Prancis. Zinedine Zidane dirumorkan jadi incaran Paris Saint-Germain. Dilansir dari RMC Sport, Zinedine Zidane gak tertarik melatih PSG karena ingin melatih timnas Prancis. Sebelumnya Zidane meninggalkan Manchester United yang kini masih menganggur. Sementara itu PSG disebut akan segera mendepak Mauricio Pochettino. Pasalnya Pochettino dinilai nggak membawa dampak yang signifikan setelah direkrut pada awal tahun yang lalu. Antonio Rudiger kembali tolak kontrak baru Chelsea karena menganggap gajinya masih terlalu kecil. Upaya Chelsea untuk memperpanjang kontrak Antonio Rudiger menemui titik buntu. Kabarnya Rudiger menolak tawaran yang sudah diajukan oleh skuad The Blues. Chelsea dikabarkan belum menyerah dan sudah mengajukan tawaran yang lebih besar dari yang sebelumnya. Kabarnya Chelsea menaikkan gaji Rudiger sekitar 200.000 pound sterling per pekannya. Sayangnya Rudiger menolak tawaran tersebut karena dinilai masih sangat kecil. Rudiger meminta The Blues untuk menaikkan gajinya sekitar 250.000 pounds per pekannya. Persela Lamongan raih hasil imbang lawan Madura United dengan dua pemain cadangan. Persela Lamongan berhasil menahan imbang Madura United pada pekan ke-23 Liga 1. Terlepas dari hasil imbang tersebut terdapat fakta yang cukup mengejutkan. Pada laga ini Persela cuma diperkuat dengan 11 pemain dan 2 cadangan saja. Para pemain tersebut banyak yang absen karena berbagai alasan. Walaupun begitu Persela tetap menjalankan laga itu dan mensyukuri hasil imbang tersebut. Liga 1 dipastikan tetap digelar di Bali walaupun COVID-19 sangat meningkat. PSSI dan PT LIB memastikan lanjutan Liga 1 tetap digelar di Pulau Dewata, Bali. Keputusan ini diambil dalam rapat darurat pada hari Jumat yang lalu. Rapat ini dihadiri oleh para petinggi PSSI termasuk Exco Haruna Sumitro. Dalam keputusannya mereka tetap menggelar Liga 1 di Bali walaupun kasus COVID-19 di sana sangat meningkat. Mereka nggak bisa menunda lagi karena ada perjanjian kontrak dengan pihak broadcaster. Selain itu, keputusan ini diambil karena sudah sesuai dengan pasal-pasal COVID-19 di Liga 1. Kamerun berhasil keluar sebagai juara 3 Piala Afrika setelah kalahkan Burkina Faso. Pada perebutan tempat ketiga Piala Afrika, Kamerun berhasil mengalahkan Burkina Faso. Berlaga di Stadion Ahmadou Ahidjo, Andre Onana dan kawan-kawan mampu menang lewat drama adu penalti. Sempat tertinggal 3 gol di babak pertama, Kamerun pun berhasil comeback dengan mencetak 3 gol penyama kedudukan. 3 gol tersebut dicetak oleh Stefan Bahoken dan brace dari Vincent Aboubakar. Pada sesi adu penalti, Kamerun berhasil memenangkannya dan keluar sebagai juara ketiga Piala Afrika tahun ini. Olivier Giroud berhasil tampil gemilang dan mencetak brace untuk kemenangan AC Milan. AC Milan berhasil meraih poin penuh pada laga derby Milan di pekan ke-24 Serie A. Bertanding di GCP Meazza, AC Milan berhasil menekuk Inter Milan dengan skor tipis 1-2. Inter Milan sebenarnya unggul lebih dulu lewat gol dari Ivan Perisic pada menit ke-38. Akan tetapi Rossoneri berhasil bangkit setelah Olivier Giroud mencetak 2 gol sekaligus. 2 gol tersebut bahkan diceploskan cuma dalam waktu 3 menit saja. Kemenangan ini membuat Rossoneri memangkas jarak 1 poin atas Inter Milan. Manchester City lolos ke putaran kelima Piala FA setelah tekuk Fulham. Manchester City berhasil menekuk Fulham pada putaran keempat FA Cup. Pada laga ini, skuad The Citizen mampu melibas Fulham dengan skor telak 4-1. 4 gol dari Manchester City dicetak oleh Ilkay Gundogan, John Stones, dan brace dari Riyad Mahrez. Sementara Fulham cuma bisa membalas 1 gol lewat Fabio Carvalho. Kemenangan ini memastikan skuad The Citizen lolos ke putaran kelima Piala FA. Frank Lampard catatkan debut manis setelah bawa Everton unggul atas Brentford. Frank Lampard mencatatkan debut manisnya sebagai pelatih Everton.
Di putaran keempat FA Cup, Lampard berhasil membawa Everton meraih kemenangan atas Brentford. Pada laga ini, skuad The Toffees berhasil melibas Brentford dengan skor 4-1. 4 gol Everton tersebut dicetak oleh Yerry Mina, Richarlison, Mason Holgate, dan Andros Townsend. Sementara Brentford cuma bisa membalas 1 gol lewat tendangan titik putih dari Ivan Toney. Chelsea berhasil lolos ke putaran kelima Piala FA setelah kalahkan Plymouth Argyle. Chelsea berhasil meraih poin penuh pada putaran keempat Piala FA. Bertanding di Stamford Bridge, Romelu Lukaku dan kawan-kawan menekuk Plymouth Argyle dengan skor tipis 2-1. Baru berjalan 8 menit laga, Chelsea sudah bobol lewat gol dari Macaulay. Beruntung 3 menit jelang turun minum, Cesar Azpilicueta mampu menyamakan kedudukan. Laga yang berakhir imbang terpaksa dilanjutkan ke babak extra time. Pada babak extra time, Marcos Alonso berhasil mencetak gol penentu kemenangan di menit ke-105. Kepa Arrizabalaga tampil heroik dan catatkan penyelamatan yang penting. Kemenangan Chelsea atas Plymouth Argyle nggak terlepas dari peran apik sang penjaga gawang Kepa Arrizabalaga. Kepa berhasil mencatatkan beberapa penyelamatan di laga tersebut. Salah satu penyelamatan terbaiknya terjadi 4 menit sebelum babak extra time berakhir. Saat itu, Kepa berhasil menghalau tendangan penalti yang dilepaskan oleh Ryan Hardy. Kalau bukan penyelamatan Kepa, Chelsea mungkin akan bernasib yang sama dengan Manchester United yang sudah lebih dulu tersingkir. Lukaku tampil buruk dan raih rating yang rendah. Berbeda dengan Kepa Arrizabalaga, Romelu Lukaku justru bermain cukup buruk. Pada laga melawan Plymouth Argyle itu, Lukaku cuma melepaskan 2 tembakan saja. Selain itu, striker dari timnas Belgia ini cuma bisa menciptakan 5 umpan kunci. Akibatnya, Lukaku mendapatkan rating yang cukup rendah, yakni 6,8 saja. Bayern Munchen berhasil kalahkan RB Leipzig dengan skor tipis 3-2. Bayern Munchen berhasil meraih kemenangan pada pekan ke-21 Bundesliga. Pada laga tersebut, skuad di Roten menekuk RB Leipzig dengan skor tipis 3-2. 3 gol Bayern Munchen dicetak oleh Thomas Muller, Robert Lewandowski, dan gol bunuh diri dari Joško Gvardiol. Sementara Leipzig cuma bisa membalas lewat Andre Silva dan Christopher Nkunku. Kemenangan ini membuat Bayern Munchen semakin kokoh di puncak klasemen. Saat ini di Roten unggul 9 poin dari Borussia Dortmund yang berada di posisi kedua. Witan Sulaiman berhasil cetak gol debut di FK Senica. FK Senica berhasil meraih kemenangan tipis pada laga uji coba menghadapi GKS Jastrzębie. Pada laga tersebut, FK Senica mampu unggul tipis dengan skor 2-1. Pelatih Senica Pavel Suster menurunkan Witan Sulaiman sebagai starternya. Setelah dipercaya, Witan Sulaiman membayar kepercayaan tersebut dengan mencetak gol debut. Gol ini berawal dari pergerakan cantik Witan yang mengecoh bek Jastrzębie. Selain itu, Egy Maulana Fikri juga tampil apik dengan menciptakan sejumlah peluang. Arema dan Persija kompak berbagi poin setelah akhiri laga dengan hasil imbang. Pada pekan ke-23 Liga 1 terdapat laga big match yang mempertemukan Arema FC dan Persija Jakarta. Pada laga ini, kedua tim bermain imbang dengan skor 1-1. Arema sebenarnya tertinggal lebih dulu lewat gol dari Marko Simic di menit ke-40. Beruntung, skuad Singoedan mampu menyamakan kedudukan lewat tendangan salto dari Carlos Fortes. Sampai peluit panjang dibunyikan, gak ada gol tambahan yang tercipta. Walaupun imbang, Arema tetap kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 48 poin.